Pemirsa, Kejaksaan Agung mengumumkan 11 tersangka baru kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil atau CPO beserta dengan produk turunannya. Dari belasan tersangka, 3 diantaranya adalah ASN yang berperan merekayasa administrasi untuk membuka larangan ekspor CPO serta mengurangi biaya keluar atas pungutan sawit hingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 14,3 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengumumkan 11 tersangka baru kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil CPO atau minyak kelapa sawit mentah beserta produk turunannya dengan kerugian negara ditaksir mencapai 14,3 triliun rupiah. Dugaan kasus rasuah tersebut terjadi saat pemerintah mencoba menjaga stabilitas harga minyak goreng pada periode tahun 2020 hingga tahun 2024 lalu. Dari 11 tersangka baru, ada 3 tersangka diantaranya adalah ASN, yakni oknum pejabat yang diduga menerima imbalan untuk meloloskan ekspor CPO saat adanya aturan Domestic Market Obligation atau DMO. Seperti diketahui, kebijakan DMO merupakan aturan yang mengharuskan pengusaha untuk menyisihkan sebagian produknya yang akan diekspor agar dijual di pasar dalam negeri dan bertujuan memastikan stabilitas harga dan pasokan barang dalam negeri tetap terjaga. Oknum ASN berstatus tersangka dalam kasus rasuah tata kelola CPO yakni inisial LHB, ASN pada Kementerian Perindustrian, juga inisial FJR, ASN pada Ditjen Bea dan Cukai, serta inisial MZ selaku ASN pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pekanbaru. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi Syarif enggan memerinci total uang yang diterima para oknum pejabat tersebut, namun menyebut dana yang diberikan oleh para tersangka dari pihak swasta dipakai untuk meloloskan proses administrasi dan pengawasan ekspor CPO. Perbuatan penyimpangan tersebut menimbulkan dampak yang luas dan sistemik, tidak hanya terhadap keuangan negara, tapi juga terhadap tata kelola komoditas strategis yang di tengah rasa keadilan di dalam masyarakat, yaitu diantaranya adanya kehilangan penerimaan negara, kemudian tidak efektifnya kebijakan pengendalian CPO, dan ketiga terganggunya tata kelola komoditas strategis nasional ini. Bahwa untuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini itu masih dalam proses penghitungan oleh tim auditor. Namun demikian, berdasarkan perhitungan sementara oleh auditor kami, kerugian keuangan negara atau kehilangan penerimaan negara diperkirakan mencapai antara 10 triliun hingga 14 triliun rupiah. Rekayasa administrasi oleh ketiga tersangka dari unsur ASN dilakukan untuk menghindari pembatasan atau larangan ekspor CPO serta mengurangi bea keluar atas pungutan sawit. Praktik kotor tersebut membuat rencana pemerintah untuk mengendalikan CPO menjadi tidak efektif dengan kerugian negara ditaksir hingga belasan triliun rupiah. Hitungan itu belum termasuk pendapatan perekonomian negara yang hilang. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.